98,8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, kembali lagi di TTS Tanya Tenaga Kesehatan ya, bukan teka-teki silang ya mana dia. Ini mana dia sering ngisi TTS enggak? Enggak. Ini generasi tahun 80-90 ya. Generasinya aku nih. Oke, Mbak Nadia, ini lanjut lagi tentang paracetamol ya. Nah, ini kemarin tuh kan pas lagi viral-viralnya Mbak Nadia, ini sempat nggak sih ada yang masyarakat tuh datang ke puskesmas terus mengadu gitu ya, ada anaknya habis minum ini terus terjadi seperti ini ada nggak Mbak Nadia? Kalau sejauh ini alhamdulillah nggak ada. Belum ada ya, semoga nggak ada. Nggak ada. Sejauh ini aman aja gitu ya. Oke, dan ini tentunya untuk di Puskesmas 1 Wonosobo sendiri ini sudah ditarik semua ya Mbak Nadia untuk untuk yang berbahaya yang memang sudah harus ditarik, kita sudah kembalikan ke Dinas Kesehatan. Oke, jadi selain paracetamol juga ternyata ada obat lain yang ini efeknya sama gitu ya Mbak Nadia, efek sampingnya nih bisa gagal ginjal gitu terus ditarik. Ada beberapa yang memang tidak cuma paracetamol, ada juga obat-obat lain yang ternyata dari industrinya itu terkandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Oh gitu ya. Nah Mbak Nadia nih mungkin masyarakat kan mungkin ada aja gitu ya yang masih masih takut gitu pakai yang sirup gitu Mbak Nadia. Ini ada tips lain nggak sih supaya tetap bisa konsumsi ini paracetamol tapi nggak sirup gitu loh? Oh ya, mungkin bisa dipuyer ya Kak, digerus. Digerus ya. Tapi kita kembali lagi. Jangan digerus sama cabai ya, nanti jadi sambal paracetamol. Sambal paracetamol. Ya jadi itu dihancurin aja gitu ya. Tapi kita juga tetap melihat dosisnya ya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh apoteker ketika memberikan obat itu. Dan tidak semua obat juga boleh digerus. Jadi ada beberapa obat yang memang dia itu harus ditelan utuh atau ada juga kan yang memang dikunyah. Iya. Tapi untuk paracetamol ini bisa ya digerus tadi ya, dijadiin puyer ya. Bisa. Kalau untuk paracetamol puyer sendiri ada nggak mana dia di apotek? Kalau puyer itu kalau di puskesmas ada karena kita menggunakannya yang puyer. Oh iya. Jadi gitu ya Sobat Citra, tipsnya dari Mbak Nadia ini bisa dijadiin puyer kalau misalnya mungkin masih takut gitu ya Mbak Nadia ya. Iya gitu ya. Nah ini Mbak Nadia bolehkah mengkonsumsi obat paracetamol ini ketika sedang hamil? Ini boleh nggak sih, kan ada juga tuh pantangan ibu-ibu hamil tuh banyak kan, kayak obat ini nggak boleh, ini boleh. Monggo bisa disampaikan. Iya, tadi saya juga sudah menyampaikan ya kalau paracetamol itu dia grade-nya itu keamanannya itu A. Jadi untuk ibu hamil atau ibu menyusui itu aman. Tapi kembali lagi ketika hamil dan menyusui kita konsultasikan ke dokter atau ke tenaga kesehatan. Iya, ini untuk paracetamol Mbak Nadia ini bisa dikonsumsi semua usia atau memang ada sendiri-sendiri sih? Ibaratnya tadi yang tablet gitu ya, tablet ini bisa dikonsumsi anak-anak nggak kalau misalnya dijadiin puyer? Kalau untuk anak-anak yang dipuyer tentu bisa, tapi kita dosisnya tentu disesuaikan. Disesuaikan ya. Patokannya adalah dosis. Ya gitu ya Sobat Citra. Nah ini tadi kan kita udah nyebutin Mbak Nadia tentang batas penyimpanan kalau yang sirup itu 1 bulan gitu ya. Kalau tablet gimana Mbak Nadia? Ini bisa berapa lama nih? Mungkin sedikit meluruskan lagi ya, untuk yang sirup itu kan sirup itu macamnya memang ada banyak. Untuk yang sirup seperti non antibiotik seperti paracetamol itu 1 bulan setelah dibuka. Tapi ada juga yang sirup kering. Jadi sebelumnya itu serbuk seperti antibiotik itu 1 minggu. 1 minggu penyimpanan. Dan untuk suspensi ada juga istilahnya suspensi itu sama sih 1 bulan setelah dibuka. Kalau untuk tablet itu kita mengikuti batas kadaluarsa yang ada di kemasan. Oh itu udah ada ini ya, udah ada batasnya gitu ya. Oke Mbak Nadia, ini untuk paracetamol dijadikan obat mengatasi nyeri ini tadi udah disebutkan bisa ternyata bisa. Ini untuk nyeri tulang atau nyeri misalnya pusing atau bagaimana nih Mbak Nadia? Jadi kalau untuk nyeri pegel-pegel juga bisa menggunakan paracetamol. Untuk pusing juga bisa paracetamol. Tapi kan paracetamol memang hanya untuk nyeri ringan. Makanya memang bisa dikatakan aman dan itu obat bebas begitu. Oh gitu ya. Oke, jadi begitu ya Sobat Citra, nggak usah takut lagi. Sekarang nih apalagi di Puskesmas 1 Wonosobo udah ditarik semua untuk yang berbahaya ya Mbak Nadia ya. Dan untuk paracetamol sirup yang tersedia di Puskesmas 1 Wonosobo nih semuanya udah aman insya Allah ya. Iya gitu ya. Oke Mbak Nadia, tanpa terasa sudah 1 jam ya kita di Special Talk Show hari ini Tanya Tenaga Kesehatan. Mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Wonosobo dari Mbak Nadia sebagai apoteker di Puskesmas 1 Wonosobo.
Ya oke, mungkin untuk terkait kasus gagal ginjal akut ya pada anak, sekali lagi bahwa bukan zat aktifnya seperti paracetamol yang berbahaya, tetapi zat pembawanya. Dan sejauh ini dari BPOM sudah menindak tegas ya untuk obat-obat yang berbahaya itu sudah dirilis juga merek apa dan juga yang sudah diizinkan untuk digunakan dari sediaan sirup itu pun sudah dirilis. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan tidak perlu khawatir. Jadi ketika anaknya sakit, terutama untuk anak kecil yang punya anak kecil ya, ibu-ibu yang punya anak kecil itu nggak perlu khawatir, nggak perlu panik. Jadi ketika sakit tinggal konsultasi aja ke tenaga kesehatan. Karena sekali lagi untuk gagal ginjal akut ini penyebabnya belum diketahui 100% ya secara pasti, masih dalam pemantauan. Iya, begitu ya Sobat Citra. Hari ini kita bersama Mbak Nadia Faradiani, apoteker Puskesmas 1 Wonosobo. Terima kasih Mbak Nadia sudah hadir ke Citra FM. Selamat bertugas kembali, sehat selalu, tetap jaga kesehatan ya. Oke, dan terima kasih juga buat Sobat Citra dimanapun Anda berada. Saya Riki Bibisana pamit. Keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.